Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Nur Alifa, mahasiswa semester 7 jurusan PGSD Universitas Terbuka UP BJJ Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum pembelajaran IPA di SD, yaitu akan mengamati tentang struktur bunga. Dan insya Allah struktur bunga yang akan saya amati yaitu adalah bunga sepatu. Tujuan praktikum yang saya lakukan yaitu untuk mengetahui bagian-bagian struktur bunga sepatu. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alat dan bahan yang diperlukan adalah pertama, ada bunga sepatu, kemudian ada loop atau kaca pembesar, kemudian ada femes atau pisau cutter, lalu kemudian ada pinset, alat tulis, dan tabel praktikum atau modul. Langkah yang pertama, kita akan mengamati struktur bagian-bagian bunga sepatu. Bagian tangkai, kemudian ada kelopak bunga, lalu ada mahkota bunga, lalu kemudian ada kepala putik, dan yang terakhir ada benang sari. Lalu saya akan mengamati satu persatu struktur bagian dari bunga sepatu ini. Bagian pertama, ada kelopak bunga sepatu yang berwarna hijau. Bentuknya menyerupai lonceng dengan ukuran yang cukup besar. Kalau kita lihat lebih dekat, kelopak ini memiliki kelompok tambahan atau yang disebut dengan epicalyx, sehingga seperti memiliki dua lapis kelopak. Fungsinya untuk melindungi mahkota bunga saat masih muda. Bagian kedua adalah mahkota bunga. Mahkota ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Banyaknya mahkota bunga yang saya amati berjumlah 5 helai. Mahkota bunga ini cukup menarik dan mencolok. Bentuknya menyerupai cawan, sangat cantik dan juga indah. Untuk mengamatinya lebih detail, saya akan mengambil satu helai mahkota bunga ini. Ini adalah bentuk dari mahkota bunganya. Mahkota bunganya berwarna merah dan berbentuk lonjong, ukurannya relatif besar, warnanya cerah, sehingga mampu menarik serangga untuk membantu proses penyerbukan pada bunga sepatu. Bagian ketiga adalah putik dan benang sari. Untuk mengamatinya, saya harus melepas semua mahkota bunganya terlebih dahulu. Ini dia bagian putik dan benang sari. Kita akan menggunakan kaca pembesar untuk lebih dekat mengamatinya. Tangkai putik yang menjulur tinggi keluar dari dasar bunga berisi kepala putik yang berbentuk oval dan berwarna merah. Sedangkan untuk benang sari, tangkainya berbentuk tabung mengelilingi tangkai putih. Kepalanya berisi serbuk sari yang berwarna kuning dengan jumlah yang cukup banyak. Putik dan benang sari ini adalah alat kelamin bagi bunga sepatu. Putik alat kelamin betina dan benang sari alat kelamin jantan. Baik, berikutnya langkah yang kedua, kita akan menggambar struktur bunga sepatu pada tabel pengamatan.
gambar dari struktur bunga pada bunga sepatu. Baik, selanjutnya saya akan menghitung serbuk sari yang dimiliki oleh bunga sepatu. Mari kita hitung tangkai benang sarinya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 1, 2, 3. Total tangkai benang sari seluruhnya ada 83 tangkai. Selanjutnya, mari kita hitung kepala putik yang dimiliki oleh bunga sepatu. Bisa dilihat di sini kepala putiknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kepala putik yang dimiliki oleh bunga sepatu ada sebanyak 5 kepala putik. Selanjutnya, saya akan mengamati bakal biji pada bunga sepatu. Di sini saya membutuhkan femes atau cutter untuk membelahnya. Saya akan membelah dari tangkai putik hingga ke dasar bunga. Lakukan dengan hati-hati. Dapat kita lihat di sini, terdapat ovarium bunga sepatu, di mana di dalam ovarium ini terdapat bakal biji. Bakal biji ini terletak di dalam bakal buah. Bentuknya pipih, warnanya putih, dan ukurannya relatif kecil. Bakal biji bunga sepatu ini berfungsi untuk melindungi sel telur dan sebagai tempat di mana sel telur dapat bekerja. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari praktikum ini adalah 1. Bunga kembang sepatu memiliki bagian-bagian utama, yaitu kelopak, mahkota, benang sari, putik, dan dasar bunga. 2. Benang sari berfungsi menghasilkan serbuk sari sebagai sel jantan, sedangkan putik berfungsi menerima serbuk sari dan tempat terjadinya pembuahan. 3. Bunga sepatu termasuk bunga lengkap dan bersifat hermafrodit. 4. Praktikum ini menunjukkan pentingnya bunga sebagai alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Baik, demikianlah pengamatan dan penelitian tentang perkembangan dan pertumbuhan pada bunga sepatu, yaitu mengamati struktur bunga sepatu.